Innal hamdalillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kepada Allah kita meminta berlindung dari keburukan-keburukan amal kita. Wa min sayyiati a'malina, dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau dan terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga ingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perbuatan yang paling buruk dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa dalam finar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan serial iman, dan hari ini masuk ke 14 dengan judul Mahabbatullah. Terjemahan letterlet dalam bahasa Indonesia adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang belum merasakan cinta itu? Cinta yang muncul adalah gejolak dalam hati yang diikuti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Rindu dan juga ada perhatian. Sulit terasa ringan. Sunyi dan sepi terasa aman dan tentram. Lemah terasa kuat. Penakut pun berubah menjadi pemberani. Sedikit terasa banyak dan melimpah. Ia membuahkan royalitas dan loyalitas dalam kehidupan. Jiwa jadi bersiap berkorban dan selalu sigap untuk menjaga hubungan baik dengan yang dicintai. Bila seseorang mencintai, maka ia selalu hadir untuk yang dicintainya. Betapa indahnya bila kita mencintai dan dicintai. Dan perlu difahami bahwasanya puncak cinta seseorang itu justru pada saat dia mencintai sang penciptanya, dan sang pencipta pun mencintai dia. Betapa bahagianya bila seseorang hamba mencintai Tuhannya, sehingga seluruh hidupnya dipenuhi dengan pengabdian, selalu dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, sehingga semua yang dijanjikan dari ketaatan tersebut akan didapatkan, atau biasa dibahasakan dalam ceramah dengan fadilah atau keutamaan dari amal itu. Dan juga dia akan terhindari dari segala macam ancaman yang diancamkan bagi pelanggaran-pelanggaran karena dia berusaha untuk menjauhinya. Dan hal ini akan mendatangkan cinta balik dari sang pencipta yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan perhatian khusus dari sang pencipta untuknya. Bila seorang hamba membutuhkan makan, minum, pakaian, apa saja dari
nikmat yang dia butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, tidak ada yang menciptakan dia kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan nikmat itu kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa terus-menerus memberikan dia selama dia hidup kecuali Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, Nabi SAW menyampaikan, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'in illa man at'amtuhu, fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua bisa saja lapar. Dan kalau kalian mau, maka mintalah makan dariku, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua bisa saya telanjang tanpa pakaian. Tapi kalau kalian mau, fastaksuni aksukum, mintalah pakaian dariku, maka aku akan berikan kepada kalian. Seorang hamba yang mencintai Tuhannya, dia akan sangat manja dan selalu saja melibatkan Tuhannya dalam segala sesuatunya. Poin ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Kadang-kadang kita hanya mau minta dari Tuhan kita di saat memang kita menganggap tidak ada solusi lain. Contoh, seseorang diuji dengan penyakit. Mungkin dia sudah mendatangi 20-30 dokter tidak sembuh, barulah kemudian dia hidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Mungkin pada saat itu baru dia bersedekah, baru dia berdoa. Subhanallah, andai saja kita balik kasusnya, sebelum kita ikhtiar duniawi, sebelum kita ke dokter, maka mulai dulu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dulu manja dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau minta sesuatu kepada Allah, minta sesuatu yang melampaui batas akal manusia, selama bukan merubah sunnatullah. Maksud sunnatullah adalah tidak mungkin kita minta agar malam dihilangkan, karena sudah menjadi sunnatullah atau peraturan Allah, tidak mungkin malam hilang. Atau kita minta agar lawan jenis wanita dihilangkan misalnya, itu tidak mungkin. Tetapi selama tidak bentrok dengan sunnatullah, maka minta maksimal dan selalu minta walaupun hal-hal yang kecil. Jangan selalu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai nomor yang terakhir. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Idza tamanna ahadukum falyukthir. Kalau kalian berangan-angan berharap sesuatu, maka minta maksimal. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena dia sebenarnya sedang minta kepada Tuhannya yang maha mulia dan maha tinggi. Aisyah berkata radhiyallahu anha, dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman di jilid 2 halaman 42, beliau berkata, salullaha kulla syai'in hatta syisa'a. Artinya, mintalah kepada Allah segala sesuatunya, bahkan sampai tali sendal kalian. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, wa kana ba'du salaf yas'alullah fi salati kullu hawaijah. Ketahuilah bahwasanya sebagian salaf kalau salat mereka minta semua urusan mereka kepada Allah. Hatta milha ajinuhu, sampai seseorang antara mereka minta garam yang akan dicampur di adonan roti mereka. Wa ulfa syatahu, bahkan sampai tali kekangan kambingnya. Dinukil dari kitab Jamil Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 225. Ibnu Mas'ud juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat Tirmidzi, "Sallallahu min fadli, fa innallaha yuhibbu an yus'al." Mintalah maksimal kepada Tuhan kalian, manjalah kepadanya, selalu sampaikan dari hajat yang kecil sampai hajat yang besar, karena sungguhnya Allah suka kalau dia dimintai. Itu juga dalam riwayat Tirmidzi, justru sebaliknya kalau seorang hamba mencintai Tuhannya, maka dia tidak akan pernah tidak melibatkan Tuhannya, karena kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab alaih." Siapa yang tidak justru manja, memohon, merengek terus kepada Tuhannya, maka justru Allah murka kepadanya. Seorang penyair mengatakan, jangan kau minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya maka dia akan marah. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali dia akan beri, tapi setelah itu mungkin dia akan berubah sikap. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kau tidak minta justru dia akan marah. Kalau kita menjauh dan tidak minta kepada Allah, maka Allah justru akan murka kepada hamba-hamba seperti ini. Begitu juga bila seorang hamba menghadapi masalah, menghadapi musibah, lagi sakit, bangkrut, ada masalah-masalah yang dihadapi, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan permasalahan itu Allah, dan yang bisa memberikan solusi hanya Allah saja. Dan dinukil, Allah SWT menukil melalui lisan Ibrahim AS dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka yang menyembuhkan aku hanya Allah saja.
Jadi kalau sebelum ke dokter, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan dokter tersebut dan obatnya menjadi penyebab kita sembuh. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, sebelum pakai baju, sebelum interaksi biologis, semuanya kita lakukan berdoa dulu kepada Allah, libatkan sang pencipta Allah sehingga Allah berkahi perbuatan tersebut. Kalau sudah selesai baru kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Ketahuilah Allah akan selalu bersama, memberikan solusi dari permasalahan bagi orang-orang yang bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah karena cintanya kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Serta kalau dia punya masalah, misalnya ada orang menyerangnya, dia tinggal dekatkan diri saja kepada Allah SWT. Ada orang yang gosipin kita, ada orang yang fitnah kita. Tidak usah habiskan waktu untuk menghadapi orang seperti ini. Tapi bagaimana kita praktikin teori agama, justru di saat itu dekatkan diri kepada Allah SWT. Keluhkan nama orang itu dalam sujud kita. Maka Allah SWT punya cara nanti akan menghadapi orang seperti ini. Allah akan datangkan kemenangan untuk kita di luar jangkauan akal manusia. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah selalu saja menolong orang-orang yang beriman. Kalau ada yang mengatakan bagaimana kami memahami Ustaz tentang masalah kasus Gaza. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun membuat mereka mati, bangunannya rubuh, hartanya semuanya habis, keluarganya meninggal dunia. Maka ini perlu difahami, ini level iman yang luar biasa. Karena memang untuk memilih orang-orang yang mati syahid dalam Islam itu memang butuh sortiran yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah SWT kekalkan dalam surah Imran, surah nomor 3 ayat 140, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah menguji orang-orang beriman, lalu kemudian Allah pilih siapa yang paling tulus, lalu Allah matikan mereka syuhada. Orang kalau dibunuh saja oleh musuh, misalnya sekarang mereka dibunuh oleh orang Yahudi di sana. Perlu kita ketahui dalam sebuah athar atau sebuah riwayat disebutkan, kalau seseorang dibunuh oleh ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, maka dia mendapatkan 2 pahala syahid. Karena mereka Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang kebenaran agama kita. Tapi mereka membunuh kita. Beda kalau dibunuh oleh orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya. Tapi kalau ahli kitab, kita mendapatkan 2 mati syahid. Ini yang pertama. Yang kedua, juga ada hadis yang menyebutkan kalau orang mati kena runtuhan itu mati syahid. Cukup runtuhan saya sudah mati syahid. Apalagi ini diserang oleh musuh, dia terbunuh kemudian kena runtuhan. Double pahala syahada yang mereka dapatkan. Bukankah Hamzah radhiyallahu anhu pada saat ditemukan jenazahnya paman Nabi SAW di perang Uhud, hidungnya sudah terpotong, darah semuanya, dadanya terbelah, apakah itu menandakan Hamzah terhina? Sama sekali tidak. Begitu melihat jenazahnya kata Nabi SAW, aku diperlihatkan saat ini Hamzah sedang duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Begitu juga pada saat Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu mati syahid, semalam suntuk dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam perang Uhud. Uhud terjadi tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Hari Jumatnya, Abdullah bin Haram tidak tidur semalam suntuk untuk berdoa agar dia termasuk orang yang mati syahid pertama esok hari. Dan Allah kabulkan. Semalam suntuk tidak tidur hanya untuk mati syahid. Dan pada saat dia meninggal, dikuburkan, maka anaknya Jabir dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, apa kau tahu apa yang terjadi dengan ayahmu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang mati syahid diajak bicara oleh Allah melalui belakang hijab. Tidak ketemu sama Allah langsung. Kecuali ayahmu. Allah ajak bicara tanpa hijab. Dan Allah mengatakan kepada ayahmu, mintalah wahai hambaku. Setelah apa yang kau kerjakan ini, kau terbunuh, siap mengorbankan nyawamu di jalanku karena cintamu padaku, maka minta apa saja. Maka ayahmu mengatakan, aku ingin apa lagi ya Allah. Setelah engkau selamatkan aku masuk dari neraka dan aku masuk ke dalam surga. Karena orang mati mata hijab, matanya sudah terangkat. Dia lihat surga, dia juga lihat neraka. Aku mau apa lagi setelah engkau masukkan aku dalam surga, engkau selamatkan aku dari api neraka. Maka karena Allah terus mengatakan minta wahai hambaku, ayahmu sudah tidak tahu harus bilang apa, maka dia mengatakan ya Allah kalau begitu kembalikan aku di dunia supaya aku terbunuh lagi syahid, kemudian aku mendapatkan keutamaan yang sama karena besarnya keutamaan didapatkan. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun, di perang Mu'tah terbunuh, kedua tangannya dipotong oleh musuh, pemandangan yang sangat menakutkan karena kedua tangannya dipotong, keluar darah dan ditusuk dadanya kemudian mati syahid. Sampai pemegang bendera setelah Ja'far namanya Abdullah bin Rawaha merasa khawatir setelah melihat
pemegang bendera nomor 2, karena 3 orang dipegangkan bendera oleh Nabi SAW di perang Mu'tah. Yang pertama Zaid bin Harithah, kata Nabi SAW kalau dia terbunuh yang pegang Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh lalu Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Harithah terbunuh, kemudian Ja'far memegang bendera, dipotong tangannya dan ditusuk, darahnya meninggal. Abdullah bin Rawaha lihat kejadian tersebut sempat ragu sejenak. Lalu dia motivasi dirinya, kemudian diambil bendera, lalu kemudian dia juga mati syahid. Tapi Ja'far terpotong tangannya, apa kata Nabi SAW? Live Nabi sampaikan, ketahuilah bahwa saja Ja'far bin Abi Thalib sekarang lagi terbang mengelilingi surga bersama dengan para malaikat, yang Allah ganti kedua tangannya yang terputus dengan sayap. Sampai dapat julukan Ja'far at-Tayyar atau Ja'far yang bisa terbang karena diberikan sayap. Dan begitu seterusnya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memilih buat mereka kenikmatan. Justru kita yang harusnya merasa sedih karena tidak dapat peluang itu. Sering kami sampaikan teman-teman, kalau orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi melihat, oh kalau misalnya orang dibom badannya hancur, atau orang dipenggal lehernya, atau misalnya dia meledak di atas pesawat misalnya, maka dia tidak lagi rasa itu. Orang semua meninggal di atas ranjang atau proses yang lain, maka sama, mereka merasakan satu saja, itu sakaratil maut, proses penjamputan ruh. Kalau dia orang beriman maka akan mudah, kata Nabi SAW. Kalau dia orang kafir maka akan sulit. Tidak ada lagi orang mengatakan, aduh badan saya kena bom panas, atau kepala saya dipenggal sakit. Tidak ada lagi orang mengatakan itu. Dan itu difahami benar oleh para kaum salafus soleh, sehingga mereka tidak pernah khawatir dalam menghadapi hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya, memang Allah datangkan ujian-ujian. Ujian-ujian ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau cinta seorang hamba maka Allah mengujinya. Mungkin Anda bertanya, kenapa Allah cinta justru Allah uji? Ulama menyebutkan paling sedikit ada 6 hikmah daripada ujian yang datang kepada seorang hamba. Yang pertama adalah kasbu ajru azim, untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Jadi kadang-kadang ada derajat di surga, atau pahala yang kita tidak bisa raih kecuali dengan ujian penyakit, kecuali dengan gangguan orang. Dengan ibadah nggak cukup untuk itu. Yang kedua, wa darajatil ula, peninggian derajat di surga. Ada mungkin di surga nanti derajat kita harus ibadah selama 100 tahun. Sholat 100 tahun, puasa 100 tahun, sedekah 100 tahun. Tapi kita nggak mampu kerjakan karena umur kita cuma 60-70 tahun. Allah datangkan ujian pada orang ini sakit selama 10 tahun dia berobat. Ini justru menyampaikan dia pada derajat tersebut. Begitu juga dengan orang yang dibom di Gaza sana, orang yang dimatikan oleh musuh-musuhnya. Itu jalan pintas supaya mereka dapat derajat yang tinggi. Toh juga satu waktu dia akan meninggal dunia di ranjang atau di tempat yang lainnya. Yang ketiga, ar-ruju' ilallah. Dia bisa kembali kepada Allah. Karena dengan adanya ujian, orang akan lebih cepat untuk kembali kepada Tuhannya. Yang keempat, fahm halud dunyal faniyah. Dia pasti akan langsung memahami tentang keadaan dunia yang sangat terhina. Dan yang kelima, ja'lul akhirati hadaful asasi fil hayat. Dia akan menjadikan akhirat adalah target utama dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana dia akan meringkas hidupnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diajarkan Nabi SAW dalam salah satu riwayat Bukhari, disebutkan pernah satu kali Nabi SAW sedang menghajar atau memboikot istri-istri beliau karena mereka minta naik nafkah. Ini ada kisah sendiri, saya tidak bahas ini. Tapi yang jelas Nabi SAW pernah menyendiri di satu rumah selama 1 bulan. Beliau bersumpah tidak mau menemui istrinya 1 bulan karena mereka minta dinaikkan nafkah. Satu waktu Umar bin Khattab khawatir karena salah satu istri Nabi SAW, anak beliau bernama Hafsah radhiyallahu anha majma'in. Umar bin Khattab khawatir kalau Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW, maka dia datang mengatakan, ya Rasulullah. 3 kali dia pamit tidak izinkan. Yang keempat baru diizinkan untuk masuk menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di atas tanah berlapiskan tikar dari pelapa kurma sampai badan beliau berbekas karena pakai itu. Maka Umar waktu masuk nangis. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, Kaisar rajanya Romawi, mereka semua dulu di dipan-dipan yang enak, dikipas dengan kipas-kipas yang mendinginkan, yang menyejukkan, diberikan minuman-minuman dingin, sementara anda Nabi dan Raja kami begini keadaannya. Maka Nabi SAW lagi berbaring, lalu duduk mengatakan, afi syakin anta ya Ibnu Khattab, apakah engkau ragu ya Ibnu Khattab? Sesungguhnya milik mereka dunia dan milik kita akhirat. Memang itulah tujuannya teman-teman sekalian. Dan jangan sampai kita berlebihan dalam mencintai dunia ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, Ibnu Mas'ud menukil, beliau mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Orang kafir juga dikasih makan, dikasih rumah, dikasih pakaian, dikasih juga. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan dia tidak akan berikan iman kecuali orang yang
dia tidak memberikan iman kecuali orang yang dia cintai saja. Dan luar biasanya kalau Allah mencintai kita, dengarkan riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim ini. Saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Terjemahnya kurang lebih, sesungguhnya kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril, pimpinan para malaikat, dan mengatakan dan menyeru, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Akhirnya orang tersebut pun dicintai oleh Jibril. Lalu Jibril menyuruh di langit, semua malaikat di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka seluruh penghuni langit pun mencintainya. Lalu diberikan juga penerapan atau penerimaan di bumi, dan mereka pun semua mencintainya. Jadi kalau Allah mencintai kita karena kita berusaha dekatkan diri kepadanya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka secara otomatis Allah memerintahkan semua malaikat mencintai kita, dan seluruh penghuni bumi pun akan mencintai kita. Artinya akan ada penerimaan dan juga penghormatan orang ini sebelum ke akhirat. Di dunia saya sudah diberikan penghormatan. Sebaliknya kata Nabi SAW, bila Allah membenci seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya menyeru padanya, sungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah ia. Lalu Jibril pun membencinya, dan Jibril menyeru di langit bahwasanya Allah membenci si fulan, maka akhirnya dia pun dibenci, dan juga akhirnya penduduk bumi pun membencinya. Riwayat yang lain, di riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, orang-orang yang berusaha dekatkan diri kepadaku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai. Dan hambaku mendekatkan diri kepadaku, yang paling aku cintai adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kayak kita sholat Jumat ini, atau sholat 5 waktu, atau zakat, atau puasa Ramadan, ini yang paling Allah cintai. Dan ini harusnya kita jaga maksimal secara kualitas. Jangan sampai kita sholat malam jaga kualitasnya, sholat subuhnya justru malah tidak. Jadi ini orang seperti mendapatkan ikan teri tapi dia meninggalkan ikan pausnya. Maka Allah SWT paling mencintai amal-amal yang diwajibkan itu dimaksimalkan. Lalu jika hambaku terus-menerus menyempurnakan amal wajib itu dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah, maka kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, pandangan yang digunakan untuk memandang, tangan yang digunakan untuk menjamah, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta, kepadaku pasti aku akan beri. Dan jika memohon perlindungan, kepadaku pasti aku akan lindungi. Jadi efek daripada atau manifestasi daripada cinta kepada Allah sementara ini akan banyak hal yang luar biasa didapatkan. Seluruh penghuni langit dan bumi mencintainya, Allah pun juga akan menjaga semua anggota tubuhnya dari hal yang haram, serta kalau dia minta maka pasti Allah akan berikan kepada dia. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan tidak dicintainya. Wala yu'tid dina illa liman ahab. Dan dia tidak akan berikan pengetahuan agama ini dan perasaan selalu ingin dekat dengan agama dan melaksanakan perintah-perintah yang dalamnya dan meninggalkan larangannya kecuali orang yang dia cintai. Wa man a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbah. Dan siapapun yang telah Allah berikan kepadanya agama, maka Allah telah mencintainya. Ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faham terhadap agamanya. Jadi ciri khas orang yang dicintai Allah adalah orang yang sangat dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mempelajarinya, menerapkan dalam kehidupan dan juga mengajarkan hal tersebut. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu qabla mauti. Allah akan tugaskan dia sebelum dia meninggal dunia. Fasa'ala rajulun minal qaum masti'malahu. Maka seseorang dari kaum yang hadir mengatakan, bagaimana Allah menugaskannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ila al-amali salih qabla mauti, thumma yakbiduhu alaih. Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepadanya. Allah yang maha berkah dan maha tinggi memberikan petunjuk kepadanya agar dia mengerjakan amal-amal soleh sebelum dia meninggal, lalu Allah mencabut ruhnya saat dia mengerjakan amal tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Hakim. Kemudian sebagian salaf mengatakan, dan ini nasihat yang sangat baik, dia mengatakan laisa sya'an an tuhib walakinna sya'an an tuhab. Ketahuilah, tidak penting perkara kau mengatakan aku mencintai Allah, tapi yang penting bagaimana Allah mencintaimu. Karena semua orang bisa saja mengatakan, saya mencintai Allah, tapi sebenarnya belum tentu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang, setiap kita harus berpikir bagaimana Allah mencintainya. Maka itu poin yang penting. Kemudian dikatakan, ai laisa an tadhunna annaka tuhibbullah.
Maksudnya adalah jangan kau kira bahwasanya engkau mencintai Allah, walakinna sya'na 'azim an yuhibbukallah. Tapi ketahuilah perkara yang paling penting bagaimana Allah mencintaimu. Lianna Allah la yuhibbu illa man istahaqqa dzalikal hub. Karena Allah tidak akan memberikan cintanya kecuali orang yang pantas untuk mendapatkan cinta tersebut. Dinukil dari kitab Nurul Asna fi Syarh Asma' Husna di halaman 213. Kalau kita simpulkan apa yang dibahas tadi sebenarnya, bagaimana seseorang hamba selalu berpikir positif, bahwasanya dalam cinta ini yang paling baik adalah bagaimana dia mencintai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan. Dan semua yang urusan dunia akan dengan sendirinya. Istrinya akan mencintainya, lingkungannya akan mencintainya, bahkan hewan tunggangannya, bahkan apapun masalah yang sedang dihadapi akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesimpulan dari khutbah kita, tidak usah cari cinta kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan patuh kepadanya maka semua urusan kita akan dimudahkan, baik dunia maupun akhirat. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada yang, karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih.